laporkan ke Bapak Presiden bahwa penyakit yang disebabkan oleh gangguan pernafasan itu ada 6 besar di kita ya. Yang pertama adalah pneumonia, itu infeksi di paru ya, jadi infeksinya udah di paru. Yang kedua adalah ISPA, itu infeksi di saluran atas, jadi belum masuk paru. Yang ketiga adalah asma, itu ada masalah juga di saluran pernafasan. Yang keempat itu ada kanker paru, ada tuberkulosis, itu disebabkan oleh genetik maupun bakteri. Dan yang keenam itu penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Itu yang memang harus panjang jangka waktunya. Nah, kita laporkan bahwa keenam penyakit yang disebabkan karena gangguan pernafasan ini beban BPJS-nya tahun lalu 10 triliun. Dan kalau ngelihat trennya di 2023 naik, terutama ISPA dan pneumonia, ini kemungkinan juga akan naik. Ya. Memang perlu kita sampaikan di sini, yang top 3-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernafasan yang di atas, kemudian asma. Ini totalnya sekitar 8 triliun dari 10 triliun yang tadi, yang 6. Kita juga menganalisa apa penyebab penyakit pernafasan ini. Ya, penyebabnya banyak. Nah, kita lihat salah satu penyebab yang paling dominan adalah polusi udara. Itu antara 24 sampai 34% dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, kemudian ISPA, dan asma itu disebabkan oleh polusi udara. Kita lihat lagi, tanya ahlinya, polusi udaranya yang mana? Karena WHO itu memberikan untuk sektor kesehatan lebih sedikit dari yang Ibu Menteri KLHK. Kita diminta memonitor 5 komponen di udara. 3 sifatnya gas, 2 sifatnya particulate matters atau barang-barang yang kecil-kecil padat gitu ya. Yang pertama gasnya adalah SOx gitu ya, sulfur tadi disampaikan bisa SO2, SO3, CO, kemudian NOx, jadi nitrogen, karbon sama sulfur. Itu yang mesti dilihat 3 di kita. Yang 2 partikelnya adalah PM10 mikro dan PM2,5. Nah, yang bahaya di kesehatan adalah yang 2,5. Kenapa yang dia bisa masuk sampai pembuluh alveoli di paru? Itu yang nyebabin kenapa pneumonia itu terjadi. Itu sebabnya kalau di kesehatan memang kita melihatnya di PM2,5. Karena ini yang bisa masuk sampai dalam kemudian menyebabkan pneumonia yang memang di BPJS ini paling besar. Nah, kita juga melaporkan ke Bapak Presiden, itu WHO kan merubah terus standarnya. Nah, sekarang standarnya baru diturunkan lagi oleh WHO. Jadi lebih diperketat lagi oleh WHO itu sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi ada guidance lagi WHO mengenai standar-standar dari polusi udara yang harus dipenuhi untuk menjaga level kesehatan masyarakat. Dan arahan Bapak Presiden tadi, coba ini dibicarakan dulu dengan Menteri KLHK dan nanti Menteri KLHK lah yang akan menentukan ininya standarnya di mana supaya sama di seluruh industrinya ya. Nah, teman-teman, kalau kita udah tahu ternyata memang masalah di polusi udara, itu yang harus dilakukan monitoring dan juga dilakukan pengendaliannya. Ini di luar Kementerian Kesehatan ya. Kita adalah hasilnya nanti seperti apa kalau kena. Kita di puskesmas ada alat-alat monitoring yang kita bagi sebagai sanitarian kit, bisa dikasih tuh di seluruh puskesmas, tapi itu lebih ke indoor measurement sebenarnya. Bisa juga dipakai outdoor, tapi tidak terus-menerus seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri KLHK untuk mengetahui komponen-komponen kesehatan udara, tanah, dan air ya. Nah, di Kementerian Kesehatan sendiri sudah tadi kami laporkan, Pak, ini kondisinya seperti ini gitu ya, kesehatannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan mengedukasi masyarakat terus nih. Oke, ini penyakit itu yang berhubungan sama polusi udara ada 6. Kontribusi paling besarnya dari PM2,5 yang berbahaya pneumonia dengan ISPA dan asma. PM25 itu kondisinya seperti ini. Cara mengukurnya nanti ikut Ibu Kementerian KLHK. Ini angkanya berapa, batasannya itu mesti jaga. Nah, itu nanti edukasi kita akan terus lakukan. Yang pertama ya. Yang kedua yang akan kita lakukan,
kita menghimbau preventifnya. Jadi kalau teman-teman nanti berdasarkan laporan dari Ibu Menteri itu tinggi polusi udaranya, kita menyarankan standar maskernya apa. Karena itu bisa diblok dengan masker, tapi maskernya mesti yang KF94 atau KN95 minimum. Yang memiliki kerengketan untuk menahan particulate matters 2,5. Karena yang bahaya tuh yang 2,5 dia bisa masuk paru. Dia bisa masuk pembuluh darah paru karena saking kecilnya ya, dia fine. Jadi perlu masker yang kelasnya KF94 atau KN95. Itu yang untuk pencegahannya ya, edukasinya tadi udah. Nah, untuk pengobatannya kalau masuk, nah itu teman-teman cepat dibawa ke puskesmas. Nanti dokter-dokter di puskesmas mulai besok kita akan lakukan Zoom call untuk edukasi. Oh, kalau penyakit pernafasan seperti apa? Kalau itu masih masuk kategori ISPA, belum turun ke bawah gitu, masih di sini, harusnya bisa ditangani di puskesmas. Tapi kalau udah masuk ke pneumonia, jadi infeksinya sudah turun ke bawah, itu harus di ronsen. Itu harus dilakukan di rumah sakit. Kita juga nanti besok udah kerjasama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Persahabatan sebagai koordinator respiratory disease-nya Kemenkes untuk bisa mendidik semua rumah sakit di Jabodetabek, semua puskesmas di Jabodetabek. Kalau ada ciri-ciri seperti ini, oh ini handle-nya begini. Kalau ada ciri-ciri seperti ini handle-nya begini. Dengan demikian kita harapkan kalau toh pun nanti ada yang masuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, treatment-nya sudah sama.